Selamat jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah tembang tantangan untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Ki Laksono dan Nyi Laksono berniat ingin membantu warga Pedukuhan dari ancaman Palangwojo mengenai penyerahan harta benda padanya dari warga Pedukuhan itu. Nyi Laksono dan Ki Laksono tidak terbuka dalam membantu warga itu, melainkan ya secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh warga bahwa ya sebenarnya orang berilmu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Palangwojo akan dapat menjadi marah karenanya. Tentu Palangwojo menjadi marah. Bekal kita memang masih terhitung muda selain Nyi Laksono. Bahkan Ki Jogoboyo dan beberapa orang berbau Ki Kebayan yang sudah lebih tua dari mereka agaknya masih juga berdarah panas, sahut Ki Laksono. Tapi sebenarnya lah mereka tidak tahu pasti seberapa besar kekuatan gerombolan Palangwojo yang sebenarnya. Bahkan mereka tidak tahu seberapa tinggi tingkat kemampuan Palangwojo dan barangkali beberapa orang kawannya yang bergabung kepadanya. Hingga gerombolan Palangwojo itu merupakan gerombolan yang sangat kuat. Ki Mino dan Nyi Mino mengangguk-angguk, namun Nyi Mino pun kemudian berkata, apakah tidak sebaiknya kita berada di luar dinding Pedukuhan ini? Aku sependapat, sahut Nyi Laksono. Demikianlah maka mereka berempat kemudian dengan tidak diketahui oleh siapapun juga meloncati dinding Pedukuhan dan berlindung di balik rimbunya pohon perdu. Beberapa saat keempat orang itu pun menunggu seperti yang mereka duga. Maka Ki Bekal sendiri bersama Ki Jogoboyo telah siap menyongsong kedatangan gerombolan Palangwojo di depan pintu gerbang Pedukuhan. Kita tidak akan membiarkan mereka menginjak bumi kita, berkata Ki Bekal dengan nada suara tinggi. Kita akan mempertahankan hak kita sampai kemungkinan terakhir. Baru kita semua sudah mati, mereka akan dapat mengambil apa saja yang mereka inginkan di Pedukuhan ini. Sesorah Ki Bekal benar-benar telah membakar jantung setiap laki-laki yang sudah berada di depan pintu gerbang Pedukuhan itu. Agaknya Ki Bekal telah menginginkan 2 orang pengawas ke tengah-tengah bulak. 2 orang anak muda itu berlari-lari mendatanginya dengan napas yang terengah-engah. Seorang di antara mereka berkata, benar Ki Bekal, mereka benar-benar telah datang. Mereka sudah berada di tengah-tengah bulak. Berapa orang yang datang? Banyak Ki Bekal, sehingga kami tidak sempat menghitung. Edan Palangwojo, ia mengira kita akan menjadi ketakutan dengan ancaman-ancamannya. Tapi kita tidak akan takut menghadapi mereka. Kita akan bertempur sampai orang terakhir atau sampai musuh kita yang terakhir terkapar mati. Kita akan bertempur sampai orang terakhir, Ki Bekal, teriak seorang. Kita akan pertahankan hak kita, sahut yang lain. Sedangkan yang lain lagi berteriak pula, jangan biarkan mereka menginjak bumi kita. Kita bunuh mereka semua. Bagus, teriak Ki Bekal. Aku akan menghadapi Palangwojo sendiri jika setiap orang takut menyebut namanya, maka aku akan membunuhnya. Namun tiba-tiba saja mereka terkejut. Agaknya dengan Adi Sabto Pangrungu, Palangwojo mendengar apa yang diteriakkan oleh Ki Bekal.
Dan orang-orang Padukuhan itu, Palangwojo yang marah telah berteriak nyaring, suaranya bagaikan menggetarkan langit. Bahkan batang-batang padi yang subur di sawah pun telah menjadi gemetar. Pepohonan berguncang dan daun-daun yang tidak lagi mampu berpegangan pada tangkainya telah berguguran. Apa yang terjadi? Desis Ki Jogoboyo. Ki Bekel pun termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, kekuatan iblis sedang menakut-nakuti kita, tapi kita tidak takut sama sekali. Orang-orang yang berada di depan pintu gerbang pun diam bagaikan membeku. Teriakan itu sudah tidak terdengar lagi, tapi jantung mereka masih saja bergetar dalam dada mereka. Dalam pada itu Ki Leksono pun berkata, aji gelap ngampar. Ya, dengan demikian Palangwojo seorang diri pun akan mampu melumpuhkan orang-orang Padukuhan dengan aji gelap ngampar itu. Kita tidak akan membiarkannya, desis Nyi Leksono. Kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Palangwojo. Tapi gelap ngampar itu sudah meredam separuh dari keberanian orang-orang Padukuhan. Meskipun Ki Bekel masih berusaha membakar keberanian mereka, kita harus berbuat sesuatu hingga di gelap ngampar itu tidak membuat anak-anak muda menjadi pingsan. Baiklah, berkata Ki Leksono, aku bawa serulingku, seruling yang aku buat dari galih asem. Galih asem, bagaimana kakang membuatnya? Bertanya Nyi Mino. Aku memerlukan waktu yang lama sekali. Nyi Mino mengangguk-angguk, ia sadari bahwa bukan waktu untuk membicarakan bagaimana Ki Leksono membuat seruling dari galih asem yang kerasnya seperti besi. Bahkan besi dapat dilunakkan dengan api, dicairkan dan dibentuk dengan cetakan tanah liat. Tapi bagaimana dengan kayu galih? Dalam pada itu Ki Bekel masih berusaha untuk membesarkan hati orang-orangnya. Dengan lantang ia pun berkata, jangan mudah goyah menghadapi permainan iblis macam itu. Itu hanya permainan semu. Tidak ada apa-apa yang terjadi sebenarnya. Jika kita tabah menghadapi permainan semu iblis itu, maka kita tidak akan terpengaruh. Dalam pada itu Palangwojo dan orang-orangnya pun sudah menjadi semakin dekat dengan Aji Sabto Pangrungu. Ia mendengar jelas apa yang dikatakan oleh Ki Bekel itu. Karenanya kemarahannya pun menjadi semakin memanas perasaannya. Sekali lagi Palangwojo berteriak lebih keras dari yang pertama, apalagi jaraknya menjadi semakin dapat dengan gerbang Padukuhan, hingga kekuatan aji gelap ngampar itu pun seakan-akan menjadi berlipat-lipat. Jantung orang-orang yang berada di depan pintu gerbang Padukuhan itu pun bagaikan telah rontok dari tangkainya. Getar yang datang gelombang demi gelombang telah mengguncang isi dada mereka. Bahkan Ki Bekel sendiri merasakan betapa dadanya menjadi panas dan sesak. Namun dalam pada itu selagi teriakan Palangwojo sedang mencekam setiap jantung, terdengarlah suara seruling yang melengking tinggi. Suaranya yang lembut, ngerangin itu bagaikan mengusap getar udara yang tergejolak. Dedaunan yang berguncang pun telah terdiam, batang-batang padi yang gemetaran pun menjadi tenang. Palangwojo terkejut bukan kepalang. Suara seruling itu mampu melunakkan aji gelap ngampar, bahkan mampu meredam kekuatan ilmu yang sangat dibanggakannya. Apakah ada murid iblis dari Brosot itu sendiri? Berkata Palangwojo. Ya kepada seorang yang berdiri di sebelahnya. Seruling galih, orang itu berdesis. Seorang yang rambutnya sudah ubanan meskipun badannya masih nampak tegar. Matanya nampak liar, di wajahnya yang keras bagaikan batu padas di lereng pegunungan. Ya, seruling galih, sahut seorang yang berperawakan pendek agak gemuk. Bagaimana mungkin di sini ada seorang murid dari perguruan di pesisir kidul itu? Menurut penilaian orang-orang kita sebelumnya, di Padukuhan ini tidak ada orang yang perlu diperhitungkan. Ki Bekel dan Ki Jogoboyo yang sombong dan keras kepala itu tidak berarti apa-apa. Namun sekarang tiba-tiba saja muncul seruling galih itu di Padukuhan ini. Suratmu itu, Palangwojo, berkata orang yang sudah ubanan dan bermata liar itu, agaknya desas-desus tentang akan kedatanganmu di sini telah didengar oleh setan pantai selatan itu.
atau muridnya hingga orang itu telah datang kemari? Baik, bukankah aku tidak sendiri? Jika yang datang itu iblis dari pantai selatan, maka aku akan menghancurkannya di sini betapapun namanya diagungkan di daerah selatan. Tapi bagiku ya bukan apa-apa, aku sudah siap untuk menghadapinya. Yang lain, Ki Bekel dan para berbau serta orang-orang yang menjadi gila itu, aku serahkan kepada kalian. Orang-orangku akan membantai mereka bersama-sama dengan kalian. Hati-hatilah, iblis dari selatan itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Bukankah kau sudah merasakan betapa di gelap ngamparmu seakan-akan hilang, begitu saja diserap oleh aji seruling galihnya? Itu bukan ukuran. Ilmu pemungkasku bukan saja aji gelap ngampar, tapi dengan kekuasaan ilmuku yang lain, iblis itu akan aku hancurkan. Demikianlah Palangwojo telah membawa orang-orangnya semakin dekat pintu gerbang Pedukuhan. Dalam pada itu, Ki Bekel masih saja berusaha untuk membesarkan hati rakyatnya. Apalagi suara teriakan yang merontokkan jantung itu telah tidak terdengar lagi, terisap oleh suara seruling yang melengking tinggi. Kemudian menukik merendah dan hilang bersama-sama gema teriakan yang menyakitkan itu. Nah, bukankah kita tidak apa-apa? Suara itu hanyalah suara gertakan yang tidak mengakibatkan apa-apa. Kita semuanya tidak terpengaruh oleh suara itu. Tapi siapakah yang menurut seruling itu, Ki Bekel? Pertanyaan itu memang membingungkan Ki Bekel. Ia sama sekali tidak mengetahui siapakah yang telah membunyikan seruling dengan nada tinggi melengking, namun kemudian menukik merendah, mengalun seperti semilirnya angin malam yang dingin, menghembus udara yang panas dan pengap. Entahlah, jawab Ki Bekel perlahan sekali. Hampir di luar sadarnya ia pun berdesis. Suara itu tentu mengalun dari langit yang maha agung, berniat menyelamatkan kita karena kita berada di pihak yang benar. Dalam pada itu anak-anak muda yang sudah mulai dirayapi kegelisahan karena suara teriakan yang telah meremas jantungnya itu mulai bangkit lagi keberanian mereka. Mereka memang tidak tahu dari mana datangnya suara itu melingkar-lingkar di udara. Tidak jelas arah datangnya sebagaimana suara teriakan itu. Namun suara seruling itu rasa-rasanya sebagai payung agung yang melindungi mereka saat panas yang terik membakar langit atau pada saat hujan yang sangat deras tertumpah. Saat kemudian Ki Bekel, Ki Jogoboyo, para bebau dan laki-laki penghuni Pedukuhan itu pun melihat segerombolan orang berjalan di bulak panjang menuju ke pintu gerbang Pedukuhan mereka. Mereka telah datang, terdengar suara Ki Bekel. Mencarlah, kita akan menahan mereka di luar pintu gerbang. Tidak seorang pun di antara mereka yang boleh masuk. Kita adalah yang handal baini bumi ini. Karena itulah maka kita harus hangrung kebi. Kita harus membela sampai tarikan napas kita yang terakhir. Palangwojo yang berjalan di paling depan mempercepat langkahnya. Sementara laki-laki Pedukuhan yang masih merasa kuat untuk turun ke medan memencar membentuk garis pertahanan yang melebar. Maka Palangwojo pun berhenti. Ki Bekel, terdengar suara Palangwojo bernada tinggi. Jadi kau mempersiapkan orang-orangmu untuk melawan aku? Ya, jawab Ki Bekel dengan berani. Kami akan mempertahankan hak kami. Kau tahu siapa aku? Ya, kau tahu bahwa beberapa Pedukuhan yang lain tunduk kepada perintahku. Mereka telah menyediakan apa yang aku minta. Tidak satu pun Pedukuhan yang berani menentang kuasa Palangwojo. Di sini kau begitu sombong mengerahkan rakyatmu untuk melawan aku. Apakah itu bukan berarti serangga menyurukkan dirinya sendiri ke dalam nyala api di perapian? Apapun yang kau katakan, tapi kami tidak rela untuk menyerahkan sekeping uang, sehelai kain atau sebutir padi pun kepada kalian. Apalagi seekor kambing atau lembu. Kami akan mempertahankan apa yang kami punyai di sini, karena itu memang hak kami. Bekel edan, kau tahu siapa aku? Kau tahu seberapa besar kuasaku? Aku tahu, tapi kuasamu tidak akan sampai ke Pedukuhanku. Kamilah yang kuasa di rumah kami sendiri, di kampung halaman kami,
tidak ada orang lain yang dapat mengganggunya. Kau sedang meraco, Ki Bekel. Lakukanlah sepuas-puasnya, karena sebentar lagi kau akan mati. Kematian tidak perlu ditakuti, ia akan datang kapanpun waktunya datang. Tapi maut itu tidak akan dapat dipaksakan jika Yang Maha Kuasa masih belum menghendaki. Tetapi malam ini nyawamu ada di tanganku. Kapan saja aku ingin merenggutnya, maka kau tidak akan dapat menghindarinya. Jadi kau merasa bahwa kesaktianmu sama dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya orang yang tidak mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri sepenuhnya yang menyebut nama itu. Tapi aku percaya kepada diriku sendiri. Aku yakin akan apa yang aku lakukan tanpa menyandarkan diri kepada siapapun. Jika gagal, maka akulah yang gagal. Jika berhasil, maka akulah yang berhasil. Kau sudah dipengaruhi oleh nafsu iblis. Nafsu ada di dalam diriku sendiri. Segala macam nafsu. Sejak lahir kita sudah membawa di dalam diri kita ketamaan, kedengkian, iri hati, kenistaan, marah, dan angkara murka. Tapi juga belas kasihan dan cinta kasih. Nah, sekarang yang kau lihat di permukaan adalah nafsuku untuk menguasai kalian, harta benda kalian, dan nyawa kalian. Jika ada yang mencoba menghalangi, maka akan terungkit nafsu. Kau sendirilah iblis itu. Karena itu, apapun yang akan terjadi, kami akan melawanmu. Kami memang yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa ada di pihak kami. Apapun lamarannya, kami yakin akan dapat memusnahkan kalian dan membebaskan perdukuhan-perdukuhan yang tidak mempunyai keberanian untuk menentang dari kuasa kegelapan yang membayangi hidup kalian. Jadi kau keraskan hatimu untuk menentang aku. Kami sudah bertekad apapun yang terjadi. Bagus, berkata Palangwojo. Lalu katanya kepada para pengikutnya, bersiaplah anak-anak, kali ini kita bertemu dengan seorang bekel yang keras kepala. Ki Bekel pun kemudian telah memberikan isyarat kepada rakyatnya untuk bersiap dengan mengangkat tombak pendeknya yang di ujungnya tersangkut kelebet kecil berwarna putih. Kau telah memberikan aba-aba untuk yang terakhir kalinya, Ki Bekel. Sebentar lagi kelebet putih di ujung landian tombak itu akan menjadi merah, Palangwojo. Palangwojo itu tertawa, suara tertawanya semakin lama menjadi semakin keras. Udara pun mulai bergetar, bahkan terasa getar suara tertawanya mulai menusuk dada langsung membelit jantung. Tapi pada saat itu pula mulai terdengar suara seruling yang melengking dan melingkar-lingkar di udara, hingga malam yang mulai menjadi panas itu telah menjadi sejuk kembali. Setan pantai selatan, seruling galih, kokah itu, teriak Palangwojo. Kau benar, Palangwojo, akulah orang yang disebut seruling galih itu. Aku lebih senang disebut seruling galih daripada setan pantai selatan. Tunjukkan wajahmu jika kau memang laki-laki. Sejak tadi aku di sini, Palangwojo, apakah kau tidak melihatnya? Apakah kau sekarang sudah mulai menjadi rabun di malam hari? Keparat, geram Palangwojo, yang melihat sosok tubuh yang berpakaian gelap berdiri di atas gerbang pedukuhan. Ki Bekel, Ki Jogoboyo, para bebau dan rakyat pedukuhan itu pun merasa heran bahwa tiba-tiba saja seseorang telah berdiri di atas pintu gerbang pedukuhan mereka. Ketika hampir serentak mereka berpaling karena tiba-tiba saja arah suara seorang dapat mereka kenali. Mereka melihat sosok orang yang selain berpakaian gelap juga menutup wajahnya dengan ikat kepala. Kenapa kau tutup wajahmu, seruling galih? Apakah kau tidak mempunyai hidung lagi? Atau bibirmu sudah tertebas senjata? Atau cacat apalagi yang membuat wajahmu seperti hantu? Ki Leksono yang disebut seruling galih itu tertawa, katanya, ya, wajahku sudah berubah. Sejak aku mati dan hidup lagi, maka wajahku memang sudah menjadi seperti hantu. Kau masih juga senang membuat. Kau kira anak-anak pun akan percaya bahwa kau sudah mati dan hidup kembali? Seruling galih itu tertawa kepanjangan. Suara tertawanya pun menggetarkan udara, tapi tidak menusuk ke setiap dada orang yang mendengarkannya. Di tempat persembunyiannya, Nyi Leksono berdesis perlahan. Sudah aku peringatkan agar ia tidak tertawa seperti suara tertawa hantu itu. Anak-anaknya pun akan ketakutan mendengarnya.
Ki Mina dan Nyi Mina pun tertawa tertahan. Sementara itu Ki Leksana pun berkata, "Palangwaja, sudahlah, urungkan niatmu. Hidupmu tidak akan pernah merasa tenang. Jika kau masih menempuh jalan sesatmu itu, seharusnya setelah kau menapak umurmu yang sudah lewat separuh baya itu, kau masuki satu kehidupan yang tenang, kau nikmati hubungan timbal balik antara kau dengan lingkunganmu, dengan alam yang kau huni. Sekali-kali sempatkan bermandi cahaya matahari pagi atau menikmati indahnya cahaya bulan di malam hari. Tutup mulutmu, setan buruk. Kau tidak perlu sesorah di sini. Pergi atau kau akan mati. Kau takut melihat kenyataan tentang dirimu yang gelisah sampai hari tuamu." "Diam!" Palangwaja itu berteriak. Suling Galih tertawa pula, katanya, "Sudahlah Palangwaja, hentikan permainan kotormu itu. Yang kau lakukan sekarang ini sebaiknya sudah tidak kau lakukan lagi. Kau sudah menimbun harta benda yang kau jarah selama bertahun-tahun itu di dalam gua yang gelap. Barang-barang yang sebenarnya sangat berharga itu menjadi tidak berarti sama sekali. Kau tidak mau memanfaatkannya karena kau tidak mau kehilangan permata sebutir kecil sebesar biji kemangi. Sekalipun kau justru masih saja memburu harta benda untuk kau timbun dalam gua itu. Lalu untuk apa kau tidak dapat menikmatinya? Sementara setiap kali kau kurbankan jiwa pengikutmu untuk mendapatkannya. Kenapa kau tidak mencoba untuk hidup dalam kemewahan karena kau sudah memiliki segala-galanya? Bagian dapat kau hadiahkan kepada pengikut-pengikutmu agar mereka dapat hidup senang meskipun tidak semewah kau sendiri. Dengan demikian maka kau akan dapat menikmati hasil jerih payahmu setelah bertahun-tahun kau bekerja keras dengan mempertaruhkan nyawamu. Cukup iblis dari pantai selatan. Kau kira kau memiliki wawasan yang lebih luas tentang kehidupan daripada aku? Kau kira kau dapat menggurui aku? Tidak. Kau tidak tahu apa yang tersimpan dalam dadaku. Kau tidak tahu rencanaku yang telah aku susun rapi bagi hari-hari tuaku. Umurmu tidak akan sampai tua, Palangwaja. Jika kau masih saja melakukan kegiatan gilamu, maka kau akan cepat mati. Tidak ada orang yang dapat membunuhku. Orang yang membunuhmu hanyalah lantaran, tapi kematianmu sudah ditentukan." "Omong kosong," teriak Palangwaja. "Aku dapat membunuh orang-orang bedukuan ini semuanya dalam waktu sekejap." "Kau banggakan aji gelap ngamparmu, aji yang sekarang sudah menjadi semacam permainan kanak-kanak, karena para gembala pun sudah mampu." "Tutup mulutmu, setan buruk. Aku akan segera membunuh orang-orang Kademangan ini. Jika kau menghalangi, maka kaulah yang pertama-tama akan mati." Palangwaja pun kemudian mengangkat tangannya sambil berteriak, "Bunuh semua orang tanpa kecuali." Namun pada saat yang bersamaan, maka orang yang menutup wajahnya dengan ikat kepala itu pun segera melompat turun sekali. Seruling Galih itu berputar di udara. Kemudian dengan tangan yang mengembang, maka tubuhnya pun meluncur turun. Kedua kakinya dengan lunak menyentuh tanah tepat di depan Palangwaja. "Minggirlah Ki Bekel, biarlah aku selesaikan orang ini," berkata Seruling Galih. Ki Bekel termangu-mangu jenak, namun Ki Bekel masih berkata, "Aku akan sanggup melawannya." "Tidak," sahut Seruling Galih. "Kau tahu bahwa Palangwaja mempunyai beberapa kelebihan, antara lain aji gelap ngamparnya. Ki Bekel sudah mengalami kesulitan ketika orang itu bermain dengan aji gelap ngamparnya. Sedangkan Palangwaja itu mempunyai beberapa kemampuan yang lain yang tidak akan dapat Ki Bekel lawan. Maaf kalau aku terpaksa mengatakan bahwa untuk melawan Palangwaja, Ki Bekel tidak lebih dari sebuah mentimun yang harus melawan durian." Ki Bekel menarik napas panjang. Ia tidak dapat melawan kenyataan itu ketika ia mendengar teriakan yang ternyata diambari dengan aji gelap ngampar. Maka jantung Ki Bekel menjadi sangat pedih. Apalagi jika Palangwaja itu mengeterapkan ilmunya yang lain. Karena itu maka Ki Bekel pun berkata, "Terserahlah kepadamu, Kisanak. Jika kau berniat melawan Palangwaja, lakukanlah. Aku tahu bahwa kau memiliki banyak kelebihan dan aku dan para bebau yang lain. Terima kasih atas pengertian ini.
Sahut seruling kalih. Bagus, sahut Palangwaja. Jika kau yang akan menghadapi aku, segera bersiaplah. Aku sudah bersiap sejak aku mendengar bahwa kau akan datang kemari. Beberapa hari yang lalu, demikian suratmu dibaca oleh Ki Bekel dan kemudian diumumkan. Aku sudah mempersiapkan diriku untuk menghadapi orang yang bernama Palangwaja. Palangwaja menggeram, namun kemudian ia pun segera meneriakkan aba-aba, bunuh semua orang di Padukuhan ini, termasuk perempuan dan anak-anak, jangan ada yang terlampaui. Iblis kau Palangwaja, jika kau tidak mencabut perintahmu untuk membantai perempuan dan anak-anak, maka kau dan orang-orang murah yang akan menyesal. Persetan, kau seruling galih, kau juga akan mati di sini. Demikianlah maka pertempuran pun segera mulai berkobar. Palangwaja segera melompat menyerang seruling galih, tapi seruling galih dengan langkasnya menghindar, bahkan seruling galih dengan cepat telah membalas menyerangnya. Demikianlah kedua orang itu pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Sedangkan para pengikut Palangwaja telah bergerak pula. Sementara itu Nyi Laksono, Kimino dan Nyimino tidak mau terlambat. Mereka sudah memperhitungkan bahwa di antara para pengikut Palangwaja itu tentu ada pula orang-orang yang berilmu tinggi. Sebenarnya lah demikian pertempuran itu dimulai, maka sudah terdengar teriakan kesakitan. Seorang anak muda telah terpelanting menimpa dua orang kawannya. Hentakan kaki yang keras telah menghantam dadanya hingga napasnya pun segera menjadi sesak. Bawa naik itu ke dalam, terdengar perintah Ki Bekel. Dua orang kawannya pun segera mengusungnya ke belakang garis pertempuran, memasuki pintu gerbang Padukuhan. Sementara itu Ki Bekel lah yang telah menghadapi lawan anak muda yang lebih terluka di bagian dalam dadanya itu. Ternyata Ki Bekel memang tangkas. Dengan tombak pendek di tangannya, Ki Bekel berlompatan dengan cepat menyerang lawannya. Namun sebelum ujung tombak Ki Bekel melukainya, seorang yang bertubuh pendek agak gemuk mendorong lawan Ki Bekel untuk sambil berkata, "Minggirlah, aku ingin menyumbat mulut Bekel yang sombong ini." "Persetan!" Ki Bekel pun surut melangkah. "Siapa kowe?" "Namaku Dadung Urut. Aku pula lah yang dijuluki Alap-alap Randu. Kau pernah mendengar?" Jantung Ki Bekel itu bergetar, namun itu pernah didengarnya. Alap-alap Randu Pitu adalah seorang pemimpin gerombolan yang sangat ditakuti pula. Nampaknya Dadung Urut itu telah bergabung dengan Palangwaja. Tapi Ki Bekel tidak dapat menghindar dari orang itu. Jika Ki Bekel menghindar, maka orang itu akan dapat menimbulkan korban yang sangat besar di antara rakyatnya. Karena itu apapun yang akan terjadi atas dirinya, Ki Bekel pun telah bersiap menghadapi Dadung Urut. Demikianlah sejenak kemudian Ki Bekel telah terlibat dalam pertempuran melawan Dadung Urut. Namun ternyata bahwa Ki Bekel memang bukan lawannya. Demikian pertempuran itu dimulai, maka Dadung Urut pun segera menembus pertahanan Ki Bekel. Meskipun Dadung Urut belum menarik senjatanya, namun dengan kakinya Dadung Urut telah mengenai lambung Ki Bekel. Ki Bekel terdorong surut beberapa langkah ketika Dadung Urut itu memburunya. Ki Bekel pun dengan segera mengacukan tombaknya. Dadung Urut tertawa, katanya, "Kau akan segera mati, Ki Bekel. Tapi aku ingin memberimu kesempatan untuk melihat rakyatmu yang akan segera dihancurkan oleh orang-orangku." Ki Bekel menggeram, ujung tombaknya pun diangkatnya, diarahkan tepat ke dada Dadung Urut. Tapi Dadung Urut pun masih saja tertawa, justru lebih keras. "Apa yang dapat kau lakukan di hadapanku, Ki Bekel? Mungkin di antara rakyatmu kau adalah seorang yang mempunyai kelebihan, tapi tidak di hadapanku." Ujung tombak Ki Bekel pun tergetar. Dengan lompatan yang panjang, Ki Bekel menyerang Dadung Urut dengan tombaknya ke arah dadanya. Tapi dengan gerak yang sederhana, Dadung Urut memiringkan tubuhnya. Tombak pun meluncur sejengkal depan dadanya. Namun dengan satu gerakan yang cepat, Dadung Urut menggapai landasan tombak itu, sementara kakinya dengan kerasnya menghantam lambung Ki Bekel. Ki Bekel ternyata tidak mampu mempertahankan tombaknya.
Ki Bekel sendiri terlempar dan terbanting jatuh, demikian sambil menyeringai. Ki Bekel berusaha bangkit, maka tombaknya telah berada di tangan Dadung Urut, justru teracu kepadanya. Ki Bekel bergeser surut. Dua orang anak muda yang melihat kesulitan Ki Demang segera berdiri di sampingnya telah menyebelah. Seorang menggenggam pedang dan yang seorang lagi memegang kapak. Dadung Urut tertawa semakin keras, katanya, "Baiklah, jika kalian berdua ingin mati bersama bekelmu. Tapi seperti aku katakan tadi, aku ingin memberi kesempatan Bekel melihat rakyatnya dibantai lebih dahulu. Baru kemudian aku akan menusuk lengannya, baunya, lambungnya, dan baru kemudian perutnya, justru dengan tombaknya sendiri. Persetan, kau iblis, kami akan membunuhmu." Ketika kedua orang anak muda itu siap melompat, maka seorang yang berpakaian serba gelap serta menutup wajahnya dengan ikat kepala meloncat di hadapannya. Orang itu tidak berkata apa-apa, tapi dengan isyarat ia minta Ki Demang dan kedua orang anak muda itu minggir. "Setan alas," geram Dadung Urut, "kau siapa mencampuri urusanku dengan pedukuhan ini?" Orang yang wajahnya ditutup dengan ikat kepala itu tidak menjawab, namun pedangnya telah bergetar, ujungnya mengarah ke dada Dadung Urut. Dadung Urut sempat berpaling, ia masih melihat orang yang disebut Seruling Galih bertempur melawan Palangwojo. Jadi Seruling Galih itu tidak datang seorang diri di pedukuhan ini. "Kau belum menjawab pertanyaanku. Kau siapa? Orang itu tidak menjawab, tapi ia pun segera melompat menyerang Dadung Urut. Dadung Urut meloncat menghindar. Datangnya masih digenggam tombak pendek di bekel yang telah direbutnya. Namun setelah bertempur beberapa saat, maka Dadung Urut merasa bahwa tombak pendek itu tidak begitu sesuai baginya. Ia sendiri mempunyai sebuah golok yang besar dari panjang. Karena itu Dadung Urut segera melompat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Kemudian dengan sekuat tenaga, Dadung Urut telah melemparkan tombak pendek itu ke arah Ki Bekel. Tombak pendek itu meluncur dengan kecepatan yang sangat tinggi, hingga Ki Bekel tidak sempat menghindarinya. Kedua orang anak muda yang berdiri di sampingnya pun tidak mampu untuk menepis serangan tombak yang tiba-tiba meluncur dalam kegelapan itu. Namun ketika ujung tombak itu hampir saja menghujam di dada Ki Demang, maka sebuah bayangan bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Ki Bekel, kedua orang anak muda yang berdiri sebelah menyebelah itu pun tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun tiba-tiba saja seorang yang wajahnya tertutup oleh ikat kepala sebagaimana yang sedang bertempur melawan Palangwojo, dan Dadung Urut itu telah memegang tombak pendek dengan tangan kirinya. "Marilah Ki Bekel," berkata orang itu sambil menyerahkan tombak itu kepada Ki Bekel. "Hati-hatilah dengan senjatamu. Apalagi tombak ini adalah tombak pusaka." Ki Bekel menerima tombaknya sambil bertanya, "Siapakah kau?" Orang itu bertawa, katanya, "Kami adalah orang-orang yang tidak ingin melihat kesewenang-wenangan terjadi di sini. Hati-hatilah, aku harus berada di medan pertempuran." Sejenak kemudian orang itu pun segera meloncat dan hilang di hiruk